Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita menyembah Tuhan bersama-sama. Kita pujikan lagu ini, biarkan hadirat Tuhan menyertai setiap kita yang ada di sini maupun yang live streaming saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin.
Shalom saudara-saudara. Terima kasih buat kesempatannya hari ini. Jadi hari ini saya akan menyampaikan sebagian dari renungan hasil dari doa. Saya merasa saya harus menyampaikan firman ini yang hari ini saya beri judul Allah Immanuel. Jadi Allah Immanuel atau kata Immanuel itu bukanlah suatu kata yang mungkin asing ya. Itu adalah kata yang sangat familiar, yang sangat sering didengar oleh orang percaya, orang Kristen, Immanuel. Nah, tapi sebenarnya apa sih arti Immanuel itu sendiri? Nah, pertama-tama kita akan membaca di dalam Matius 1 ayat 23 yang berbunyi seperti ini. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari ayat ini, Immanuel itu seperti nama lain dari Yesus itu sendiri. Jadi Immanuel itu adalah Yesus yang lahir di dunia ini. Nah, tapi kita kepingin tahu ya lebih jelas lagi sebenarnya Immanuel itu tuh artinya apa di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi kita belajar Immanuel ini kan tadi Allah beserta dengan kita, yaitu Allah menyertai kita. Nah, kata menyertai ini sebenarnya apa sih? Di dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, menyertai itu tuh sebenarnya punya 3 arti. Yang pertama ialah menolong atau memberi pertolongan. Yang kedua itu adalah ikut terlibat atau ambil bagian. Dan yang terakhir itu adalah mendampingi atau mengiringi. Nah, kita akan mencoba untuk mendalami arti dari KBBI 3 ini, menyertai atau beserta ini. Yang pertama adalah Tuhan atau Allah itu memberi pertolongan. Jadi seperti yang tadi pertama itu, Tuhan itu memberi kita pertolongan. Nah, ayatnya ada di Yesaya 41 ayat 10 yang berbunyi, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Jadi ayat ini kayaknya memang sering ya kita baca. Jadi backgroundnya ini tuh ada di kitab Yesaya, latar belakangnya. Seperti yang kita tahu, Nabi Yesaya ini tuh ada di zaman 4 pemerintahan raja-raja. Dan dia itu ada di zaman ketika bangsa Israel itu mulai mau diambang kehancuran. Bahkan ada profesi atau ada nubuatan bahwa orang Israel ini tuh suatu saat nanti akan dibuang di Babel. Nah, kata ayat ini itu sebenarnya adalah firman yang disampaikan Tuhan kepada Nabi Yesaya itu sendiri untuk menguatkan orang Israel, yang mengatakan bahwa sekalipun mungkin sekarang kondisinya mereka itu sedang di dalam diambang kehancuran, Tuhan itu akan selalu menjadi tempat mereka berlindung. Tuhan akan memberikan pertolongan itu kepada mereka. Kalau kita renungkan ya, ini kan kalau dalam konteks firman Tuhan. Kalau kita renungkan, kalau saya punya sebuah pertanyaan, selama ini bagaimana sih bentuk pertolongan Tuhan di dalam kehidupan saudara? Selama ini kita berdoa, Tuhan tolong aku, Tuhan tolong aku. Apakah saudara-saudara sudah bisa melihat bentuk pertolongan nyata di dalam kehidupan saudara sekalian? Kalau di dalam kehidupan saya secara pribadi, Tuhan itu penolong buat saya. Sebagai contoh, satu kesaksian yang saya tidak akan pernah lupa tentang pertolongan Tuhan. Mungkin ini bukan suatu cerita yang wow seperti Musa yang membelah lautan, tetapi ini relatable atau maksudnya itu kita bisa alami sehari-hari. Sebagai seorang anak yang lahir di keluarga evangelis atau penginjil, permasalahan ekonomi itu selalu menjadi permasalahan yang gak akan pernah terlepaskan dari hidup kita. Nah, saya itu suka sekali mandi pakai sabun cair. Suatu hari sabun cair saya ini habis, dan saya tuh nggak bisa minta ke papa karena saya tahu di dompet di uang di dompet papa itu mungkin kurang dari 20.000 gitu ya. Jadi saya cuma dalam hati batin, Tuhan, ya udahlah nggak apa-apa, saya bisalah pakai sabun batang yang lain gitu kan, karena saya nggak punya sabun cair ini. Tiba-tiba beberapa hari setelah saya batin dan saya nggak punya sabun cair itu, tetangga saya yang merupakan orang kerja di Arab gitu ya, dia pulang terus dia tuh bawa oleh-oleh dan dia datang ke rumah saya. Dia bilang,
Ini loh, oleh-oleh. Saudara tahu oleh-olehnya apa? Sabun cair, saudara-saudara. Dan yang saudara tahu apa sabun cairnya? Mereknya sama persis dengan yang saya pakai. Cuman bedanya dia made in Arab, tulisannya Arab. Saya made in Indonesia, tulisannya Indonesia. Nah, itu adalah bentuk nyata pertolongan Tuhan dalam hidup saya. Karena apa? Saya nggak bilang sama siapa-siapa. Ke papa saya enggak, ke oma saya enggak, ke teman-teman, apalagi ke tetangga saya. Tetapi itulah bentuk pertolongan Tuhan. Jadi yang pertama, Allah Immanuel adalah Allah yang memberikan pertolongan itu kepada anak-anaknya. Nah, untuk yang kedua adalah Allah itu terlibat, turut andil, atau kalau orang bule bilang involved. Jadi kalau misalnya pendeta-pendeta luar negeri itu bilang God is involved in your life, Tuhan itu terlibat dalam hidupmu. Tuhan bukan hanya tinggal di surga aja, tetapi Tuhan itu ada dalam hidup kita, ada di dalam hati kita. Tuhan itu tidak pernah jauh. Nah, sebagai contoh, pasti banyak sekali ya di dalam firman itu kita membaca bagaimana Tuhan itu terlibat di dalam kehidupan hamba-hambanya. Banyak sekali tokoh. Salah satunya itu adalah ketika kita ingin mengambil suatu keputusan, maka disitulah Tuhan akan turut andil, terlibat dalam pengambilan keputusan. Contohnya misalnya pasti saudara-saudara tahu dong Yunus ya. Nah, ketika itu Tuhan mengutus hambanya Yunus ini untuk ke Niniwe untuk memberitakan firman, mengabarkan firman supaya mereka bertobat. Tapi Nabi Yunus ini, si Yunus ini nggak mau karena orang-orang di sana tuh jahat. Akhirnya dia mengambil keputusan sendiri, dia pergi ke kapal, terus sampai Tuhan izinkan ada badai, sampai dia harus ditelan di dalam ikan, sampai akhirnya Tuhan membawa dia kembali kepada jalan yang Tuhan tentukan untuk dia. Begitulah cara Tuhan terlibat gitu ya. Nggak cuman yang mungkin kelihatannya kayak Yunus tuh kok ekstrim gitu. Nah, dalam kehidupan hambanya Abraham juga seperti itu. Dari awal Tuhan memanggil dari namanya sebelumnya bukan Abram. Tuhan memanggil dia, membawa dia keluar dari keluarganya yang tidak mengenal Tuhan. Kemudian sampai dia menikah, kemudian dia menjadi orang yang kaya dalam perjalanannya sampai dia akhirnya punya anak. Itu semua janji Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan yang Tuhan itu terlibat dalam kehidupannya. Kalau di dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus juga terlibat di dalam gereja-gereja. Misalnya ketika Tuhan marah, ketika rumah ibadat itu dijadikan sebagai tempat perdagangan, Tuhan marah, Tuhan terlibat. Begitulah cara Tuhan terlibat dalam kehidupan anak-anaknya. Kalau contoh yang saya punya dalam kehidupan saya, Tuhan terlibat dalam mengambil keputusan ketika saya mau masuk kuliah jurusan psikologi di Ubaya. Waktu itu karena saya merasa saya itu kepingin masuknya ilmu komunikasi di UKP, dan kebetulan waktu itu kalau saya masuk di UKP bayarnya cuman 3 juta, cuman bayar alma mater. Nah, waktu itu cara daftarnya itu kayak voucher ya. Bapak Ibu mungkin tahu zaman dulu kalau kita beli voucher itu kan harus digesek dulu, nanti ada nomornya, baru kita pakai SMS, terus nanti nomornya masuk, belum ada elektrik ya. Nah, saat itu saya di rumah teman saya, terus teman saya daftar, semuanya lancar, mulus, perfect tuh. Waktu saya, ya saudara-saudara, ini saya tidak berlebihan, jadi saya menggeseknya itu seperti kalau megang HP baru ya saudara-saudara, halus gitu ya. Pokoknya halus karena itu harganya mahal saudara-saudara formulirnya ya. Saya gosok dengan pelan, seret, ngelontok sampai nomornya. Nah, itu adalah waktu itu saya kayak dek. Ya, itu adalah cara Tuhan terlibat dalam saya untuk ngomong, Rebecca, kamu nggak boleh kuliah di situ, gitu kan. Tapi namanya anak ya, bandel. Apalagi saya ini termasuk orang yang dablek ya. Jadi saya bilang sama Tuhan, kalau saya nggak kuliah di UKP, terus Tuhan suruh saya kuliah di Ubaya psikologi, karena waktu itu Papa dan saya sama-sama berdoa dapat di situ. Ya, saya nggak mau bayar. Akal ya saya, dablek, mencobai Tuhan. Pada saat itu di Ubaya tuh belum keluar rankingnya gitu. Jadi saya nggak tahu saya ini harus bayar atau enggak gitu kan. Setelah keluar, saudara-saudara tahu saya masuk kategori apa? Kategori 0 saudara-saudara. Itu di atasnya ranking 1. Jadi saya tidak perlu bayar sepeser pun untuk masuk ke psikologi Ubaya. Nah, begitulah Tuhan terlibat dalam ketika saya memilih jurusan psikologi. Kadang kita sebagai manusia itu kayak, oh pengennya gini, tapi ternyata Tuhan ikut campur
nggak boleh dengan cara Tuhan yang luar biasa gitu, terus akhirnya diluruskan di jalan Tuhan dan ternyata itu lebih baik. Walaupun mungkin kadang kita prosesnya kayak Tuhan nggak mau, saya waktu itu nggak mau kuliah ubaya. Soalnya kalau di UKP gedungnya lebih keren, modern, luar biasa, orangnya kaya-kaya. Kalau di ubaya dia terkenal dengan 5 agama dan multicultural. Saya harus beradaptasi dengan banyak orang, gedungnya juga sudah tua, horor pula gitu kan katanya ini. Tapi intinya itu adalah Tuhan terlibat di dalam keputusan saya. Nah, kalau saudara-saudara saya tanya, bagaimana perjalanan keterlibatan Tuhan dalam hidup saudara? Pernah saudara refleksikan gitu, apa sih keterlibatan Tuhan? Ya, jadi Allah menyertai. Yang kedua, itu dia adalah Allah yang ikut campur, terlibat dalam kehidupan saudara. Enggak cuma ngeliatin dari atas, oh ya, ini Rebecca ini nakal, gitu. Enggak, tapi dia ikut terlibat sampai proses-proses sekecil apapun. Tuhan itu terlibat. Hanya milih kuliah loh, bukan milih pasangan hidup, ya kan? Kan harusnya kecil ya, tapi Tuhan terlibat. Karena ya itu adalah bukti dari dia adalah Allah Immanuel. Nah, yang ketiga ini adalah Tuhan Allah itu mendampingi, mengiringi. Kalau bahasa Inggrisnya jejeri, ya toh. Jadi sejajar gini loh. Aku jalan kemana, ya Tuhan ke situ. Aku jalan ke sini, Tuhan ya ke sini. Itu adalah artinya Allah Immanuel, Allah yang mendampingi, berjalan bersama, jejeri, ikut-ikut. Aku ke mall, Tuhan ke mall. Aku ke PD, Tuhan ke PD. Aku mungkin jemur pakaian, Tuhan juga ada di sana. Karena Tuhan adalah Allah Immanuel gitu. Nah, kalau misalnya di dalam firman Tuhan itu ada di Ulangan 31 ayat 8 yang mengatakan, sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu, dia sendiri akan menyertai engkau, dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jangan takut dan janganlah patah hati. Ini konteksnya apa, saudara-saudara? Ini konteksnya ketika Musa tahu bahwa dia sudah tidak bisa memimpin Israel menyeberangi untuk ke tanah perjanjian. Jadi Tuhan menyerahkan tongkat pemimpinan ini ke Yosua. Nah, Yosua ini ceritanya kan second handed man ya. Jadi wakilnya Musa pada saat itu sebagai seorang wakil pastikan jiper ya. Apa ya jiper itu? Nervous gitu. Aduh, aku disuruh mimpin bangsa Israel, coba saudara-saudara suruh mimpin, tiba-tiba suruh mimpin PD Daud dan Yonatan, jiper dong ya. Kan gitu. Cocok sekali gitu dengan kondisi kita saat ini gitu kan. Aduh, harus memimpin gitu. Nah, pasti ada ketakutan, kekhawatiran, keterbatasan kita, ya kan? Nah, disitulah ayat ini tuh adalah firman Tuhan untuk Yosua yang mengatakan, gak usah takut, Tuhan akan menyertai. Buktinya apa? Yosua lah yang memimpin bangsa Israel sampai ke tanah perjanjian, bahkan dia juga lah yang memimpin tembok Yeriko itu runtuh. Kenapa? Karena ada janji Tuhan di situ. Tuhan menyertai Yosua. Bagaimana dalam kehidupan saudara? Adakah refleksi ketika saudara ini mengingat-ingat perjalanan disertai dengan Tuhan? Nah, kalau saya mau share, ini pembahasan terakhir, tapi saya rasa saya harus sharekan di saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara tahu bagaimana kondisi saya yang baru saja ditinggal ayah saya, gitu ya. Sebagai orang yang kuliah psikologi, tentu sedikit banyak saudara tahu, saya bisa tahu kondisi psikologis saya itu seperti apa. Jadi saya ini mengalami sebuah trauma yang menyebabkan saya itu panic attack, ya. Panic attack itu gimana sih ciri-cirinya? Tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, sesak nafas, nervous, terus habis itu gitu, nggak bisa ngapa-ngapain. Itu panic attack gitu ya. Panic attack itu banyak sekali penyebabnya. Bagi saya yang bikin trigger ini adalah hal yang membuat saya bisa sampai kumat gitu ya, kumat tanda kutip. Itu adalah kalau langit sudah gelap, kalau masalah corona karena saya takut ditinggalkan gitu kan. Terus banyak hal yang membuat saya khawatir, cemas. Apalagi kondisinya saya itu tanggal 20 besok itu harus kumpulin 7 laporan, dan tanggal 29 saya ujian online. Itu yang akan menentukan apakah saya layak menjadi psikolog atau tidak. Jadi itu menjadi semuanya itu bercampur menjadi sebuah beban dalam hidup saya, sehingga saya setiap malam, setiap hari itu saya pasti sesak nafas, saya nggak bisa ngapa-ngapain, semua pekerjaan saya terbengkalai. Sampai saya pernah ke UGD
IGD dan dokter bilang saya tidak sakit secara fisik, asma enggak, mah juga enggak. Saya pikir ya mungkin karena ini ya asam lambungnya tinggi, jadi sesak dan sebagainya. Semuanya normal. Jadi saya tahu memang itu psikis saya, psikologi saya yang bermasalah. Sampai beberapa teman saya menyarankan untuk terapi ke psikolog gitu kan. Saudara tahu kalau ke psikolog 1 jam tuh 250.000 ya. Jadi kalau kita ceritanya panjang lebar, makanya bersyukurlah kalau saudara punya pendeta yang mau dengerin berjam-jam, karena 1 jam 250.000 saudara-saudara sebenarnya ya. Nah terus habis itu saya ingat, Tuhan Engkau adalah gembala ya, Mazmur 23. God, you are my shepherd, I shall not want. Jadi Tuhan Engkau adalah gembalaku, aku tidak akan kekurangan Engkau. Tuhan Engkau nggak hanya menemani aku di saat padang rumput hijau, tapi Tuhan juga menemani aku di tempat-tempat yang mungkin gelap. Saat ini Tuhan, aku tahu aku ini loh menginjakkan kakiku itu di lembah kekelaman. Aku trauma, aku stres, aku tertekan, aku terluka, aku kehilangan, hatiku ini bleeding, hatiku ini berdarah Tuhan. Why you take away my dad? Kenapa Tuhan Engkau ambil papaku? Engkau sudah ambil mamaku, kenapa Engkau ambil papaku? Itu adalah sebuah reaksi yang wajar. Tetapi yang menjadi keuntungan saya sebagai anak Tuhan dan Anda sebagai anak Tuhan adalah kita punya Bapa yang Immanuel. Meskipun saya saat itu berada di dalam lembah kekelaman, Tuhan juga ada di samping saya. Karena Dia berjalan bersama dengan saya. Saya adalah domba, Tuhan adalah gembala saya. Dia nggak mungkin tinggalin saya sendiri. Dalam Mazmur 23 dan cerita-ceritanya Daud ketika ada serigala yang melindungi dombanya siapa? Gembalanya. Demikian juga saya internalisasikan, saya hayati Mazmur 23 itu. Saya setiap hari berdoa meratap kayak orang yang memang stres, saudara-saudara. Memang stres, memang kayak orang kalau bahasa awamnya memang agak-agak keganggu. Sampai tante saya bilang, lu coba medeni dulu, lu coba medeni, sampai kayak gitu. Saya itu sambil sesak nafas, saya ketawa, nggak apa-apa, memang aku lagi stres, gitu. Ya saudara-saudara, itu adalah pergumulan saya karena peristiwa itu. Tetapi sekali lagi saya mau tekankan bahwa Tuhan adalah gembala saya yang menuntun saya dan berjalan bersama dengan saya. Dia Allah Immanuel. Dan pada akhirnya saudara-saudara, hari ini walaupun mungkin saya nggak 100% dalam keadaan sembuh, saya tidak 100%, saya masih setiap hari saya masih menangis, nggak masalah, nggak apa-apa. Tetapi yang penting adalah saya punya keyakinan bahwa Tuhan itu bersama dengan saya tidak sendirian, saya bisa melalui semua ini. Dan saudara, hari ini ketika saya ngomong sama saudara, 7 laporan saya sudah selesai, 7 laporan saya sudah tinggal dikumpulkan, saya sudah tinggal ujian, saudara-saudara. Itu bukan karena saya, itu karena Tuhan. 7 laporan saudara-saudara, 1 laporan itu 130 halaman kurang lebih. Itu harus disingkat menjadi 15 halaman, dikumpulkan, kemudian diujikan, dipertanggungjawabkan segala kasus yang saya selama ini tangani. Tetapi kenapa saya bisa lakukan? Karena Allah Immanuel, Allah beserta dengan saya. Dan jika Allah yang luar biasa, Tuhan yang luar biasa itu beserta dengan saya, Dia juga beserta dengan saudara. Jadi kenapa saudara harus takut dengan corona? Kita bijaksana, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, itu tetap harus dilakukan. Tetapi jangan sampai itu mempengaruhi kehidupanmu. Jangan sampai engkau lupa bahwa engkau punya Allah Immanuel, Allah yang besar dengan engkau. Jadi apakah Allah Immanuel itu? Dia yang memberikan pertolongan, Dia yang terlibat dalam kehidupanmu, dan Dia yang berjalan bersama denganmu. Nah, mari kita tutup dengan sebuah ayat yang tadi saya sudah katakan, yang saya selalu hayati, yaitu di dalam Mazmur pasal 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau
menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, dan Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Mari kita tutup firman renungan pada malam hari ini dengan doa. Tuhan, kami berdoa bersama-sama untuk jemaat-Mu yang saat ini tidak bisa hadir di tempat ini. Kami berdoa Tuhan penyertaan-Mu, dan biarlah Allah Immanuel, Allah beserta-Mu itu menjadi pengalaman hidup mereka. Biarlah mereka boleh merasakan pertolongan-Mu, keterlibatan-Mu, dan penyertaan-Mu di dalam setiap langkah kehidupan. Dan biarlah damai sejahtera dan ketenangan itu turun atas anak-anak-Mu, sehingga ketika di tengah kondisi yang serba sulit, yang seharusnya membuat iman kita goyah, kita tetap boleh teguh, karena kami percaya Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau selalu yang memberikan kami pengalaman demi pengalaman bersama dengan Engkau, sehingga kami punya iman yang teguh dan kuat, dan Engkau yang memelihara kehidupan kami dalam setiap musim kehidupan kami, ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. God bless you.